Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem benefit, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu Jenita Apriani, SMNM. Berikut ini ada anggota kelompok 8. Yang pertama itu ada Muhammad Agam Syahyadi, yang kedua ada saya sendiri Ida Farida, yang ketiga ada Fitri Herdina, yang keempat ada Silvi Sri Febrianti, yang kelima ada Firmas Rajab Nur Hidayat, yang keenam ada Dinda Pramestia Haryanto, dan yang ketujuh ada Nur Polisi. Perkenalkan, nama saya Ida Farida. Di sini saya akan menjelaskan pengertian benefit. Secara harfiah, benefit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya manfaat dan keuntungan. Namun dalam dunia pekerjaan, benefit adalah hak-hak yang harus ada pada setiap karyawan sebagai bonus untuk pekerjaannya. Hal ini tentunya berbeda-beda pada setiap perusahaan dan tidak termasuk ke dalam peraturan hukum manapun. Seringkali para perusahaan memberikan benefit kepada para pekerjanya dengan tujuan agar kinerja karyawan tersebut dapat meningkat dan akan semakin menguntungkan perusahaan. Benefit ini bisa karyawan terima secara langsung maupun tidak langsung dari para atasannya atau koleganya. Selain itu, benefit juga bisa menjadi imbalan tahunan, imbalan reguler, atau imbalan dalam waktu tertentu. Jenis-jenis benefit. 1. Benefit langsung. Benefit ini berupa uang tunai dan bukan dalam bentuk barang. Biasanya benefit langsung yang perusahaan beri mempunyai contoh seperti gaji, insentif, ataupun bonus dari prestasi tertentu seseorang karyawan dalam mencapai target yang perusahaan berikan. 2. Benefit tidak langsung. Jenis benefit tidak langsung ini merupakan benefit yang karyawan dapat sebagai tambahan selain uang. Biasanya contoh dari benefit tidak langsung ini yaitu perlindungan karyawan yang terpenuhi perusahaan seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, atau dana pensiun. Bisa juga berupa hari libur yang tidak akan mengurangi performa karyawan tersebut seperti cuti hamil, cuti hari-hari besar atau tanggal merah maupun cuti tahunan. Yang ketiga, non-finansial benefit. Benefit berjenis terakhir ini yakni benefit yang tidak menguntungkan karyawan pada bidang finansial atau bidang keuangan. Biasanya jenis benefit merujuk kepada lingkungan kerja yang menyenangkan dan menenangkan sang karyawan hingga proses bekerja jadi lebih menyenangkan. Contoh bentuk benefit untuk karyawan. Yang pertama, upah atau gaji. Upah adalah uang hasil kerja keras seorang karyawan terhadap suatu perusahaan yang akan diterima sesuai ketentuan, biasanya dihitung harian atau per proyek. Yang kedua, ada intensif. Intensif itu seperti upah, namun diberikannya ketika karyawan tersebut mendapat pekerjaan sesuai dengan target. Yang ketiga, ada tunjangan. Tunjangan dapat berupa tunjangan sakit, tunjangan lembur, tunjangan kendaraan. Pada jenis tunjangan, benefit merupakan sebuah imbalan non-finansial yang tentunya terkait atas kepegawaian karyawan tersebut. Yang keempat, ada fasilitas. Contoh pemberian fasilitas yaitu fasilitas rumah dan mobil, tetapi ada juga beberapa perusahaan yang tidak memberikan fasilitas tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang faktor penentu jumlah benefit. 1. Penawaran maupun permintaan. Faktor pertama menentukan benefit yakni adanya perbandingan antara jumlah karyawan dan keuntungan pada perusahaan di tempatmu bekerja. Tentunya jika jumlah karyawan dan keuntungan keseluruhan perusahaan tidak seimbang, di mana lebih besar pada jumlah karyawan, maka benefit yang akan kamu terima juga sedikit. Begitupun sebaliknya, jika karyawan yang ada pada suatu perusahaan sedikit, sementara keuntungan perusahaan tersebut banyak, maka benefit yang akan kamu dapat juga akan semakin banyak. 2. Pengalaman dan tanggungan kerja. Biasanya para karyawan yang sudah memiliki banyak pengalaman dan waktu bekerja pada suatu perusahaan akan lebih sering mendapatkan benefit sebagai tanda perusahaan tersebut menghargainya. Selain itu, tanggungan kerja dan tanggung jawab yang besar juga menjadi faktor lain dari penerima benefit.
Semakin besar tanggung jawab yang kamu miliki, maka akan semakin besar pula benefit yang kamu dapat. 3. Pencapaian karyawan. Ada perusahaan yang menerapkan sebuah target dalam pembagian benefit setiap karyawannya. Jadi jika kamu ingin mendapatkan benefit lebih dari yang diberikan perusahaan kamu tempati, maka cobalah untuk lebih rajin mengejar target. 4. Posisi jabatan karyawan. Tentunya seperti gaji berkala, besarnya benefit juga pastinya berpengaruh terhadap jabatan kamu pada perusahaan tersebut. Semakin tinggi jabatan maka akan semakin besar pula benefit yang kamu dapatkan. Oke, baik. Untuk selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Agam Sayadi. Di sini saya akan memaparkan tentang studi kasus. Ratusan tenaga kontrak PT Adistama Gemilang yang bekerja pada PT Central Java Wood Industry di Kecamatan Kerangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mogok kerja menuntut THR 1 bulan gaji. Para pekerja yang seharusnya memulai aktivitas pada pukul 7 pagi hanya duduk bergerombol di halaman pabrik pengolahan kayu tersebut. Selain menuntut pemberian tunjangan hari raya sebesar 1 bulan gaji, mereka juga meminta pembayaran upah lembur, uang makan, dan transportasi. Menurut perjanjian, katanya, selepas masa uji coba 6 bulan, karyawan berhak mendapatkan masa kontrak minimal 1 tahun. Perusahaan juga harus mengutamakan kesejahteraan karyawan dengan memberikan peralatan keselamatan kerja yang memadai, yakni masker dan kaos tangan minimal diganti seminggu sekali. Karyawan saat ini hanya diberi THR sekitar 50% dari gaji. Mogok kerja tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara pihak PT Adistama Gemilang, perwakilan pekerja, dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung. Hasil pertemuan menyatakan perusahaan hanya mampu memberikan THR sebesar 50%. Manajer PT Adistama Gemilang, Boimin, mengatakan perusahaan hanya mampu memberikan THR paling tinggi 50% dari gaji karyawan. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pimas Rajab Nur Hidayat, kelompok 8, kelas MN19H. Baik, di sini saya akan menuliskan penjelasan yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan tentang analisis kasusnya. Analisisnya itu karyawan memang merupakan salah satu aset terpenting dari sebuah perusahaan yang harus dijaga dan disejahterakan agar dalam melakukan pekerjaannya mereka dapat lebih tenang dan produktif dalam menghasilkan barang. Dari permasalahan di atas, jelas bahwa sebenarnya perusahaan sudah memberikan salah satu dari program kesejahteraan, yaitu dengan memberikan THR atau tunjangan hari raya. Walaupun belum bisa satu gaji penuh, pemberian THR tidak harus selalu terwujud. Uang tetapi bisa juga dengan barang-barang atau kebutuhan pokok. Karyawan tidak bisa semena-mena meminta kesejahteraan yang melampaui batas kemampuan perusahaan. Dalam hal ini, karyawan juga harus melihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Seharusnya yang lebih bisa mengganti adalah karyawannya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Solusi adalah setelah analisis dilakukan, dapat diambil beberapa solusi yang mungkin bisa digunakan untuk menangani permasalahan di atas dan berbagai sudut pandang, yaitu dari pemerintah, perusahaan, dan buruh itu sendiri. Sudut pandang pemerintah terhadap mengatasi masalah buruh di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata-kata. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.